Halo anak-anak semuanya, kita bertemu dalam Sinau Bareng Motivi, Jendela Informasi dan Edukasi. Saat ini kalian pasti bingung, sudah mau pas kan? Penilaian akhir semester 1. Bingung, mau les, nggak boleh keluar, tapi jangan khawatir, kita belajar bersama Motivi. Saat ini kita akan bahas KD atau Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia semester 1 kelas 5. Yang pertama adalah menentukan pokok pikiran dalam teks, lesan, dan tulis. Yang kedua, mengklarifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, meringkas teks penjelasan atau eksplorasi dari media cetak atau elektronik. Yang keempat, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Yang kelima, menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lesan dan tertulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang keenam, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Yang ketujuh, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Dan yang terakhir, menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Kita akan bahas semuanya satu persatu. Kita akan membahas satu persatu, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lesan dan tulis. Dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah kalimat, itu pasti kita akan disuruh untuk menentukan bagaimana mencari kalimat utama. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat di mana maksud utama atau ide pokok sebuah paragraf terletak. Setiap paragraf akan selalu mempunyai kalimat utama. Artinya, memiliki sebuah ide yang dibawa dan dijelaskan di dalamnya. Ide pokok adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut gagasan utama. Contohnya, bebek memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus bebek adalah memiliki kaki berselaput. Hal tersebut digunakan untuk dapat berenang di air. Nah, dari kalimat itu kita dapat mengetahui kalimat utamanya, yaitu bebek memiliki ciri-ciri yang khusus. Begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas KD yang kedua. Mengklarifikasi informasi yang berkaitan dengan buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, kita akan bahas tentang kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan menggunakan kata tanya apa pasti adalah sebuah benda atau sesuatu pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Kemudian, yang kedua, kata tanya siapa. Ini berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat suatu hal yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu atau suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Yang keempat, kata tanya di mana, kemana,
dari mana. Kata tanya di mana, kemana, dan dari mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan, atau yang telah didatangi. Jawaban dari pernyataan yang menggunakan kata tanya di mana, kemana, dari mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Yang kelima, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pernyataan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Yang keenam, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu yang ditanyakan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak atau jumlah ataupun satuan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa adalah banyak, jumlah, atau satuan tentang suatu hal yang ditanyakan. Kita bahas KD yang ketiga, yaitu meringkas teks penjelasan eksplorasi dari media cetak atau elektronik. Sebelumnya, kita harus tahu dulu perbedaan apa itu media cetak dan apa itu media elektronik. Ya, yang pertama, kita harus tahu dulu media cetak. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala. Contohnya, ada surat kabar, majalah, buku, pamflet, brosur, poster, dan spanduk. Yang kedua adalah media elektronik. Apa itu media elektronik? Media elektronik adalah media yang menampilkan bentuk komunikasi melalui tulisan, gambar, dan suara. Contohnya ada telepon, televisi, dan radio. Selanjutnya, kita akan bahas KD yang keempat, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau media elektronik. Sebelumnya, kita harus tahu dulu ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan yang pertama adalah kalimat bersifat mengajak. Yang kedua, terdapat kata kunci di dalamnya. Yang ketiga, bersifat komunikatif. Sedangkan yang keempat, memiliki gambaran menarik dengan pewarnaan yang sangat bagus. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Selanjutnya, dalam iklan biasanya menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Artinya, bahasa yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca ataupun pendengar untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan pada iklan tersebut. Dan selanjutnya, mungkin kalian sering mendengar yang namanya sponsorship. Apa itu sponsorship? Adalah iklan yang dibiayai pihak sponsor secara penuh di halaman dari pembuat situs. Dalam iklan baris memiliki ciri-ciri singkat, padat, dan jelas. Coba kalian lihat contoh iklan ini. Di contoh iklan ini, kalau digambar, gambarnya menarik, warnanya jelas. Kalimat ini menggunakan kalimat persuasif, yaitu mengajak. Melindungi diri, lindungi sesama dari penularan COVID-19 dengan memakai masker di mana saja, kapan saja. Karena di kepala ada gambar, saat ini belum tersedia vaksin COVID-19. Jadi, kita masih ingat di kepala kita bahwa
vaksin itu belum ada. Jadi kita tetap harus waspada, selalu pakai masker di mana saja dan kapan saja. Iklan ini mengajak kita semuanya untuk melindungi diri, melindungi sesama dengan selalu memakai masker. Selanjutnya kita akan membahas KD yang ke-6, yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, anak-anak semuanya, kalian harus tahu bahwa puisi lama salah satunya adalah pantun. Jadi, pantun adalah salah satu puisi lama. Ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, bersajak atau berrima a atau ap. Yang kedua, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Sedangkan ciri yang ketiga adalah setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Selanjutnya, kita akan bahas jenis-jenis pantun. Yang pertama, pantun teka-teki. Jenis pantun yang satu ini selalu memiliki ciri khusus di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir. Tujuan dari pantun ini umumnya untuk menghibur dan mengakrabkan kebersamaan. Contohnya, pagi-pagi pergi ke pasar untuk membeli tempe dan tahu. Dimasukkan malah keluar. Tebak benda apakah itu? Jawabannya adalah kancing baju. Pantun yang kedua, yaitu pantun nasihat. Pada dasarnya, pantun dibuat untuk memberi imbauan atau ajakan terhadap seseorang ataupun masyarakat. Karena itulah tema isi pantun yang paling banyak dijumpai berjenis pantun nasihat. Pantun yang satu ini memiliki isi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral dan didikan. Contohnya, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Pantun yang ketiga, yaitu pantun jenaka. Sesuai namanya, jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan sangat menarik. Tujuannya tidak lain untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Tidak jarang pula pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Contohnya, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua. Masih muda kebanyakan bersantai, sudah renta sulit ketawa. Pantun yang keempat, yaitu pantun agama. Jenis pantun yang satu ini memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Tujuannya serupa dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembacanya. Akan tetapi, tema di pantun agama lebih spesifik karena memegang nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Contohnya, kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. KD selanjutnya adalah menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada, atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Contoh karangan atau tulisan non-fiksi adalah 1. Laporan, 2. Karya ilmiah, 3. Artikel, 4. Biografi atau menceritakan kehidupan seseorang. Baik, kita sudah sampai pada KD yang terakhir pada semester 1 kelas 5, yaitu menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terjadi pada teks non-fiksi.
Nah, tadi sudah bicara tentang non-fiksi, sekarang kita akan juga bicara tentang fiksi. Apa itu pengertian fiksi? Fiksi adalah teks yang bersifat imajinatif atau rekaan, atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Walaupun fiksi hanya imajinasi, tetapi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatisir hubungan-hubungan antara manusia. Kata fiksi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu fiction, yang artinya rekaan atau hayalan. Ada beberapa jenis karya seni yang termasuk tulisan fiksi, di antaranya novel, cerpen, cerita bersambung, sinetron, drama, telenovela, dan film komedi. Nah, bagaimana anak-anak? Kita harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan meski harus hanya belajar di rumah saja. Jadi, mudah-mudahan kalian akan senang dengan belajar bersama Motivi.